الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، لا نزال في كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Dan di pertemuan yang terakhir kita menyebutkan beberapa syubhat syaitaniyah yang digunakan orang-orang yang mempelajari ilmu kalam untuk menolak dalil atau menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya pada sifat Allah saja, akan tetapi konsep ini juga mereka gunakan untuk menolak kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya dari perkara iman terhadap perkara yang gaib. Apa syubhat yang kemarin kita sebutkan? Aba Aqil? Naam, ahsant. Mereka mengatakan bahwa antara akal dan naql, maksud dari naql adalah dalil as-sam'i, yani al-kitab was-sunnah. Mereka mengatakan kontradiksi. Mereka mengatakan adanya kontradiksi antara akal dan dalil. Dan yang pertama kali mencetuskan konsep kontradiksinya akal dan dalil adalah iblis, laknatullah alaih, sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, di mana iblis mengkiaskan antara dirinya dengan atau unsur yang diciptakan dirinya dengan itu, yakni api, dengan unsur yang diciptakan Adam, yakni tanah. Naam, untuk menolak perintah Allah, dia mengatakan ana khairum minhu, yakni aku lebih baik dari Adam. Taib. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang konsep atau solusi bagi ahli kalam atau cara yang mereka gunakan ketika mendapatkan adanya kontradiksi antara dalil dan akal. Sebenarnya Ahlus Sunnah mengatakan tidak ada yang kontradiksi, akan tapi mereka yang menganggap kontradiksi. Akan disebutkan nanti bantahannya insyaallah. Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan ada 3 perkara yang mereka tempuh ketika mengatakan adanya kontradiksi antara dalil dan akal. Nah, siapa yang bisa menyebutkan 3 perkara ini atau 3 langkah ini? Langkah yang pertama, Barizki. Nah, ahsant. Mengatakan bahwa dalilnya lemah, kan gitu kata mereka, menolak dalil. Khususnya hadis ahad. Kata mereka, kami enggak memakai hadis ahad di dalam akidah. Udah, sebatas itu. Tanpa menjelaskan secara ilmu hadis tentang kelemahan hadis tersebut. Pokoknya hadis ahad udah. Maka ini akan menolak seluruh syariat. Karena banyak dari hadis yakni ahad, tapi kita tidak menerima bahwa semua hadis ahad yufidu adh-dhann. Tidak semua hadis ahad memberikan faedah yakni dugaan kuat, tapi ada banyak hadis ahad yang memberikan faedah keyakinan. Wadah. Jadi mereka mengatakan hadis ahad, akan datang pembahasan insyaallah di pembahasan yang setelah ini biiznillah tentang masalah ini. Baik, yang kedua, Aba Rehan.
Nah, ahsant. Memalingkan lafaz dari zahirnya. Ketika mereka tak mampu mengatakan bahwa dalilnya ini dhaif, khususnya ketika mendapatkan Al-Quran atau hadis yang mutawatir, maka mereka palingkan, yakni laisa qat'iyat ad-dilalah, kata mereka. Yakni apa yang ditunjukkan oleh dalil enggak qat'i, enggak yakin itu. Yani mungkin ini, mungkin itu, berarti enggak boleh dipakai, kata mereka. Wadah. Yani tahrif. طيب الثالث أبا أيوب الثالث nggak hadir kemarin. Aba Rashid. Di tafwid. Nah, yakni membiarkan lafaznya secara zahir, akan tetapi mengatakan Allahu alam apa maknanya. Tapi zahir bukan itu maknanya. Jadi lafaznya saja yang sesuai dengan zahir, tapi maknanya bukan sesuai dengan zahir. Apa? Jadi maknanya kan ada lafaz, ada makna. Lafaznya Allah punya tangan, iya Allah punya tangan, tapi apa makna tangan Allah alam. Mereka menolak al-qadar al-mushtarak. Mereka menolak al-qadar al-mushtarak. Nah, dan sebagian lagi murakkab, yakni komplikasi. Yani tafwid dan tahrif. Dikatakan Allah alam apa maknanya, tapi di sisi yang lain katanya tangan itu maknanya kekuatan. Ini lebih double. Taib. Taib, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bayan butlan hadhihi ad-da'wah yadhharu min wujuhin katsirah min ahammiha ma yali. Penjelasan tentang batilnya dugaan ini atau dakwaan ini, di mana mereka mengatakan bahwa kontradiksi antara dalil dan akal, maka ada sekitar 9 sisi kebatilan, sebenarnya lebih dari 9, akan tapi kita sebutkan yang paling arjannya. Taib. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, adam at-taslim biwujud at-ta'arud bain al-aqli as-sarih wal naqli as-sahih. Ini langkah pertama, mengatakan bahwa kita tidak terima, yakni kita tidak menerima, ahlu sunnah tidak menerima adanya kontradiksi antara akal yang sehat dan dalil yang sahih. Ahlu sunnah tidak menerima adanya kontradiksi antara akal yang sharih, yang sehat, yang tidak rusak oleh pemahaman filsafat, dan akal dan nakal yang sahih, yakni dalilnya sahih. Selama dalilnya sahih, maka tidak mungkin ada kontradiksi dengan akal. Apabila akal tersebut masih sehat dan di atas fitrah. Makanya Ar-Razi subhanallah menyebutkan, siapa yang ingin mempelajari ilmu mantik di dalam akidah, hendaknya dia merestart ulang fitrahnya. Adapun fitrah yang digunakan orang awam ini fitrah yang prototype, yakni biasa saja. Maka bagaimana memperbaharui fitrah dengan mempelajari ilmu filsafat dan ilmu mantik di dalam akidah. Dan ini jelas ucapan yang batil, yang menyelisihi Al-Quran, was sunnah, wal aql, wal fitrah. Nah, wadih. Langkah yang pertama kita katakan apa? Adam at-taslim. Kan kata mereka ada kontradiksi antara dalil dan akal. Kita katakan enggak ada kontradiksi. Ini enggak menerima kita. Bal yasduq ahaduhum al-akhar atau bal yusaddiq ahaduhum al-akhar wa yashhad ahaduhuma bi sihhatil akhar. Bahkan
antara dalil dan akal itu saling membenarkan dan saling menjadikan saksi antara satu dengan yang lain. Kita katakan bahwa apa? Antara akal dan dalil itu saling selaras. Selaras dia berjalan. Wadah? Antara dalil, yakni wahyu yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan akal. Itu sesuai dengan akal. Makanya kata para ulama, umurul ghaib, yani umurul ghaibah la ta'ti bima yastahilu al-uqul, kata para ulama. Perkara-perkara yang gaib tidak datang untuk menolak akal, mengatakan akal tidak bisa menerima. Akan tetapi datang membuat akal tak mampu memahaminya. Wadah? Kalau enggak bisa, beda dengan apa? Dengan tak mampunya akal. Lakin ta'jaz al-uqul. Akal kita enggak mampu, beda dengan enggak bisa. Sahalala, kalau enggak bisa itu sama sekali mentok dia. Kalau ini bisa, tapi sekarang enggak mampu. Karena belum kita lihat contohnya, yakni sekarang ada enggak rupa dari wajah Allah? Naam, ada rupa dari wajah Allah, ada kaifiyatnya. Tapi sekarang kita enggak mampu melihatnya. Nanti pada hari kiamat, naam, ketika manusia masuk ke dalam surga, maka Allah akan memperlihatkan wajahnya kepada penduduk surga. Maka akan mengetahui kaifiyat dari wajah Allah Jalla wa'ala. Wah. Begitu juga hari kiamat kan gitu. Enggak tahu kita kaifiatnya sekarang gimana. Begitu juga padang mahsyar. Enggak tahu kita kaifiatnya. Begitu juga azab qabr. Kapan kita ketahui? Nanti. Karena sekarang akal kita masih menyaksikan perkara yang nyata saja. Ada alam di luar sana yang belum kita saksikan. Taib. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, al-adillah al-aqliyah as-sarihah tuwafiq ma ja'at bihi ar-rusul. Dalil secara akal itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Wa anna sarih al-ma'qul la yunaqid sahih al-manqul. Dan akal yang selamat, akal yang sehat itu tidak berkontradiksi dengan dalil yang sahih. Wa innama yaqa' at-tanaqudu baina ma yadkhulu fi as-sam'i wa laysa minhu. Akan tetapi terjadinya kontradiksi antara dalil dan akal ketika salah satu dari keduanya itu error. Imma dalilnya enggak sahih atau akalnya yang error. Wadah? Wa ma yadkhulu fil aqli wa laysa minhu. Itu penjelasannya. Jadi kalau ada kontradiksi, benar-benar kontradiksi, imma dalilnya enggak sahih atau memang apabila dalilnya sahih, akal orang yang memahaminya itu enggak sehat. Wadah? Taib. Fa idza wujida ma zahiruhu at-ta'arud. Makanya kata beliau, apabila didapatkan secara zahir, yakni secara casing kayak kontradiksi kan gitu. Fala budda min kauni an-naqli ghairu qat'i ats-tsubut atau ghair qat'i ad-dilalah. Naam. Maka dalil naqli, yakni dalil Al-Qur'an dan Sunnah, imma bukan sahih atau dalil yang ditunjukkannya, maksudnya dalil itu kan ada dilalahnya, sudah kita sebutkan, maknanya tidak qat'i, mengandung banyak makna gitu. Wadah? Sebagaimana kita sebutkan kalimat as-as, kalimat quru' mengandung banyak makna, maka menghasilkan perselisihan di kalangan ahli ilm. Taib. Atau anna al-aqla ghairu sarih ad-dilalah, atau akal
Atau anna al-aqla ghairu sarih ad-dilalah. Artinya bisa jadi akal manusia tidak langsung bisa memahaminya karena kelemahan akalnya, kebodohan orang yang membacanya, kan gitu, yang membaca dalil itu atau melihat kasus itu. Wa illa fala yumkin bihal at-ta'arud baina naqli qat'i thubut wa dilalah wa aql maqtu' bi sihhatih. Naam, ini sebagaimana kita ulang. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa mata ta'arada fi dhanni adh-dhanni al-kitab wal mizan an-nass wal qiyas asy-syar'i aw al-aql fa ahadul amrayn lazim. Kata beliau, jadi kapan seolah-olah ada kontradiksi antara Al-Quran dan Sunnah dan qiyas syar'i dan akal manusia, maka imma dengan dua perkara ini, seolah-olah, kan gitu. Nah, imma fasad dilalah ma ihtajja bihi min an-nass atau ma uhtujja bihi min an-nass. Yang pertama, imma rusaknya dilalah, maksudnya apa? Tidak sahihnya atau tidak benarnya makna yang dikeluarkan dari dalil. Wadah? Tidak benar ketika dia memahami dalil, dia salah faham terhadap makna dari dalil itu. Imma bi alla yakuna thabitan 'anil ma'sum, atau dalilnya sahih, atau dalilnya enggak sahih. Yang pertama, kalau dalilnya sahih, jadi dia fahami dari dalil itu harusnya kan A, misalnya maknanya A, tapi dia fahami B dari dalil itu. Atau dalilnya memang enggak sahih, hadisnya dhaif misalnya. Wadah? Aw la yakun dalan ala ma dhannahu, atau ini sama pengulangan, yani enggak sesuai dengan apa yang dibayangkannya. Aw fasad dilalah ma uhtujja bihi min al-qiyas sawa'un kana syar'iyyan aw aqliyan bi fasad ba'di muqaddimatihi aw kulliha lamma yaqa'u fil aqisati min al-alfaz al-mujmalah al-mushtabahah. Naam. Ini sebagaimana yang kita sebutkan bahwa apa? Ketika manusia mendapatkan seolah-olah kontradiksi antara dalil dan akal, yang pertama, imma dalilnya dhaif atau dalilnya sahih, akan tetapi dia salah memahami. Itu aja intinya. Kalau ada memang betul misalnya kontradiksi, kan gitu, apa-apanya, kesimpulannya imma dalilnya dhaif, atau kalau dalilnya sahih salah memahami dari dalil itu, salah faham dia. Enggak akan lepas dari dua perkara ini. Taib. Kemudian sisi yang kedua, qalbud dalil alal mukhalif, membalikkan dalil terhadap orang yang menyelisihi. Maksudnya kita putar balik hujjah dia. Memutar balik apa? Hujjah. Taib. Fayuqalu, dikatakan, ini juga disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Dar Ta'arud Naqlul Aql, dan Ibnu Abil Izz rahimahullah di Syarah At-Tahawiyah. Qala idza ta'arada al-aqlu wan naqlu, kalau kontradiksi antara dalil dan, atau kontradiksi antara akal dan dalil, wajib taqdimu an-naql, maka wajib kita kedepankan dalil, yakni Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Lianna al-jam'a baina al-madlulaini jam'u baina an-naqidain, karena mengedepankan dua perkara ini sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau ada kontradiksi antara dalil dan akal, mungkinkah mengedepankan keduanya? Kalau kita kedepankan keduanya, akan kontradiksi. Maka bukan itu solusinya.
Makanya pertama kali harus kita kedepankan adalah dalil, ya kan? Ini ahli sunnah wal jamaah bikhilaf, berbeda dengan ahli kalam. Wadah? Wa raf'uhuma raf'u an-naqidain. Tapi kalau dihilangkan dua-duanya, enggak kita pakai akal, tidak kita pakai dalil, maka ini mengangkat dua yang perkara mustahil. Sementara Allah memerintahkan kita untuk menggunakan dalil dan akal. Jadi enggak bisa dua-duanya ditinggalkan, enggak bisa dua-duanya dikedepankan. Wadah? Wa taqdimul aqal mumtani'. Mengedepankan akal dibandingkan dalil ini tidak mungkin. Ini ahlu sunnah. Kalau ahlul bidah dari ahlul kalam, Asy'ariyah, Mu'tazilah, mereka udah akal yang lebih utama. Lihat, ini usul ahlu sunnah dalam beristidlal. Usul ahlu sunnah. Lianna al-aqla, karena akal qad dalla ala sihhati sam'i wa wujub qabul ma akhbara bihi ar-rasul. Karena akal telah menunjukkan akan benarnya dalil dan wajibnya menerima apa yang disampaikan oleh Rasul dari kabar yang datang dari Allah. Wadah. Makanya orang Asy'ariyah mereka menetapkan kenabian lewat akal. Mereka menetapkan kenabian an-nubuwat dari akal. Tapi di sisi yang lain, ketika ada wahyu yang datang kepada mereka dari sunnah Nabi, ada yang enggak masuk akal. Makanya ini kontradiksinya mereka. Wah. Yakni mereka di antaranya muskilahnya mereka membatasi mukjizat para anbiya atau benarnya anbiya dengan mukjizat. Dan ini ghair sahih, karena kata mereka yang sesuai dengan akal. Iya, sesuai dengan akal, tapi apa yang dikabarkan para rasul harusnya kalian terima. Enggak ada yang kontradiksi dengan akal. Taib. Falau abtalna an-naqla lakunna qad abtalna dilalata al-aql. Sekiranya kita batalkan dalil, maka kita membatalkan akal kita. Ya enggak? Sekiranya kita membatalkan dalil, kita enggak menerima dalil, maka kita akan membatalkan akal kita, karena akal kita menetapkan bahwa wajibnya membenarkan apa yang datang dari Rasul. Wadah? Naam. Qala walau abtalna dilalat al-aql lam yasluh an yakuna mu'aridan lin-naql. Kalau kita batalkan apa yang disimpulkan oleh akal kemudian seolah-olah bertentangan dengan dalil, maka enggak mungkin cocok untuk membantah dalil. Wadah? Lianna ma laysa bidalilin la yasluh al-mu'aradah syai'un min al-asya'. Karena apa yang bukan dalil, apa yang bukan menjadi rujukan, tidak mungkin bisa membatalkan yang menjadi rujukan. Wadah. Al-an sekarang ada dua kasus. Kalau kita dapatkan ada dalil A, ada dalil B, dua-duanya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kita dapatkan dua dalil ini seolah-olah apa? Kontradiksi. Dan di dalam hukum fikih ada sangat banyak. Makanya ada metode at-tarjih, atau ketika kita dapatkan ada dua dalil yang seolah-olah kontradiksi. Para ulama telah merumuskannya. Bukan di sini pembahasannya. Taib. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kasusnya demikian ada dua dalil yang seolah-olah kontradiksi, maka imma salah satu di antara hadis ini apa? Dhaif, kan gitu. Atau kita salah memahami salah satu dari dalil ini sehingga kita simpulkan kontradiksi. Wadah. Nah, kalau ada satu dalil datang kemudian enggak sesuai dengan akal. Jadi satu dalil kita dapatkan, kita baca, oh kok enggak masuk akal nih. Wadah. Maka yang
kita tinggalkan dulu adalah akal kita. Kenapa? Karena ini bukan dalil utama. Yang dalil utama adalah apa yang dikatakan Rasul. Kalau kita belum masuk akal, kita diam harusnya. Bertanya kepada yang lebih mengetahui. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, kan gitu. Bukan membantah atau bukan meninggalkan dalil itu sebagaimana yang dilakukan Asy'ariyah. Enggak kita terima hadisnya karena ahad. Nah, ini bakal menolak seluruh mayoritas dari hadis berarti nanti. Wadah. Baik, fa kana taqdimul aql mujiban adam taqdimihi. Secara akal pun mereka sepakat bahwa akal sendiri saja tidak bisa dijadikan dalil, kata mereka. Akal bersendiri enggak bisa dijadikan dalil. Yang menjadi utama adalah wahyu. Nah, kata mereka kontradiksinya. Ketika akal kontradiksi dengan dalil, kata mereka dalil ditinggalkan, akal dipakai. Sementara kalian mengatakan bahwa yang menjadi rujukan adalah dalil. Tapi di sisi yang lain kalian kedepankan akal. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Abil Iz, fakana taqdimul akal. Maka ketika mengedepankan akal, berarti konsekuensinya tidak mengedepankannya. Wah. Fala yajuzu taqdimuhu, maka tidak boleh mengedepankan akal dibandingkan dalil. Wa hadza bayyinun wadih. Baik. Qala fa innal aql, memang kalamnya agak mutar, agak syuiyya la ba'as. Fa innal aql huwa alladhi dalla ala sidqi sam'i wa sihhati. Karena akal dialah yang menunjukkan secara global benarnya dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena kalau ada yang kontradiksi, udah berarti semua berarti kontradiksi. Imma semua kontradiksi atau semua tidak kontradiksi, kan gitu kan? Imma jadi ateis, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah seluruhnya, jadi kafir aja sekalian, atau jadi muslim yang seharusnya menerima seluruh kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya apabila kabar itu sahih. Wadah. Wa anna khabarahu mutabiqun li mukhbarihi, dan kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya itu sesuai dengan apa yang disampaikan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, kan gitu. Masalahnya kita tidak mengetahui atau pemahaman kita kurang untuk mengetahui dalil itu. Fa in jaza an takuna ad-dilalah batilatan li butlani naqli lazima alla yakuna al-aqlu dalilan sahihan. Kata beliau, fa in jaza, apabila boleh ad-dilalah batil li butlani naql, sekiranya dalil naqli ay Al-Quran dan Sunnah itu batil, maka akal pun batil, kan gitu. Kenapa? Karena yang menunjukkan akal, yang menunjukkan dalil itu benar adalah akal. Yang menunjukkan dalil itu benar adalah akal. Wadah. Kalau kita tinggalkan dalil akli, berarti kita meninggalkan akal. Kalau kita mengedepankan akal, kita mengedepankan seharusnya yang tidak boleh dikedepankan. Wa idza lam yakun dalilan sahihan lam yajuz an yutba bihalin. Nah, kalau akal ini bukan dalil rujukan, maka enggak boleh apa? Enggak boleh dijadikan utama sehingga meninggalkan apa? Meninggalkan dalil as-sam'i. Fadlan an yuqaddam. Fasara taqdimul aql ala an-naql qadhan fi al-aql. Fa Ibnu Abil Iz rahimahullah dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah membuat permisalan. Contohnya, beliau menyebutkan seperti seseorang yang ingin mengetahui dokter, dokter S3, kalau dokter tabib. Wadah. Misalnya Abu Ayyub ingin mengetahui di mana dokter, ya enggak? Taib. Maka Abu Ayyub ini kita permisalkan dengan akal. Kemudian dia bertanya ke Abu Rashid. Abu Rashid adalah dalil, karena dia yang menunjukkan. Wadah. Kemudian Abu Rashid, ketika Abu Ayyub bertanya ke Abu Rashid di mana dokter, maka Abu Rashid menjawab di RSUD,
Misalnya kan gitu, jalannya ke sana. Maka apa yang wajib bagi Abu Ayyub? Taslim. Ya enggak? Karena antum mengetahui Abu Rashid adalah orang yang menunjukkan dalil, yakni menunjukkan dia. Nah, begitulah keadaan dalil, yakni wajib kita terima kan gitu. Wadah? Nah, ketika misalnya ada yang salah, misalnya Abu Ayyub enggak terima, bisa jadi dia salah memahami ucapan Abu Rashid. Wadah? Nah, ketika Abu Ayyub misalnya enggak terima ucapan Abu Rashid dan dia tetap mencari, maka dia akan kehilangan arah. Itulah kondisi akal gitu. Ini sebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Shawa'iqul Mursalah. Dan Ibnu Abil Izz juga di Syarh At-Tahawiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Idza ta'arada asy-syar'u wal 'aqlu wajib taqdimu asy-syar'." Apabila seolah-olah kontradiksi antara dalil dan akal, maka wajib kita kedepankan dalil. Li'anna al-aqla musaddiqun lisyar'i fi kulli ma akhbara bihi wa syar' lam yusaddiq al-aqla fi kulli ma akhbara bihi. Karena akal membenarkan seluruh apa yang dikabarkan oleh dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara Al-Qur'an dan Sunnah tidak membenarkan seluruh apa yang dirumuskan oleh akal. Ya kan? Akal manusia membenarkan seluruh kabar yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, tapi Al-Quran dan Sunnah tidak membenarkan apa yang dirumuskan dari akal, tidak membenarkan apa yang tidak membenarkan segala sesuatu yang dirumuskan oleh akal. Wadah? Jelas? Jadi akal manusia membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah dari Al-Quran dan Sunnah, tapi Al-Quran dan Sunnah tidak membenarkan apa yang dirumuskan atau segala sesuatu yang dirumuskan oleh akal, karena akal tadi tidak menjangkau perkara-perkara yang gaib. Ya enggak? Karena dia tidak menjangkau perkara-perkara yang gaib, berarti dia terbatas. Dan ini sepakat kita mengimani konsep beriman, kita imani ada alam gaib, ada ruang yang kita nggak ketahui. Contohnya para malaikat, nggak usah jauh-jauh lah kan gitu. Kita imani ada makhluk yang Allah ciptakan yang tak kasat mata, yang tak mampu kita melihatnya. Bukan tidak terlihat, tak mampu kita melihatnya. Buktinya Nabi SAW melihat Jibril. Wah, ada nggak kita imani nggak ada jin? Nah, tapi apakah kita bisa menjangkau hakikat dari jin atau hakikat dari malaikat? Macam mana orang tuh, kehidupan orang tuh tak mampu kita. Ini contoh dekatnya lah dulu kan gitu. Apalagi Allahu Jalla wa Ala yang berada di posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ. Maka kita nggak sanggup akal kita untuk meraihnya. Karena apa? Karena kita belum melihat perkara yang gaib. Udah kita sebutkan, akal manusia itu dibangun di atas panca indera. Bagaimana tumbuhnya akal manusia? Sesuai dengan panca indera. Naam, sesuai dengan panca indera. Bagaimana kita bisa membedakan? Makanya subhanallah, makanya ada istilah orang tidak peka. Ya kan? Karena ada yakni istilahnya batin. Indra keenam, bukan indra keenam sebenarnya, tapi seperti firasat, seperti batin. Yakni ini disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ilmu itu diraih diantaranya dengan panca indera, dan ada ilmu batin, dalam arti bukan ilmu batin inda sufiyah, tapi keyakinan manusia. Wah. Makanya subhanallah, yakni ajib, orang-orang filsafat kalau masalah ketuhanan, masalah ilah pakai akal. Tapi percaya mereka bahwa planet-planet, galaksi-galaksi lah yang menggerakkan alam semesta. Mereka menyembah bintang-bintang. Makanya orang-orang sufi tengok, kalau masalah iman terhadap asma' sifat, hancur akidahnya. Tapi kalau khurafat, Nabi rohnya keluar,
percaya. Ada Habib nengok Nabi dalam keadaan terjaga, maksudnya dalam keadaan sadar, percaya. Makanya subhanallah, kaif ini di antara kontradiksi yang jelas, kan gitu. Langsung jadi muslim. Langsung jadi muslim mereka kalau masalah khurafat, taslim gitu. Tapi kalau masalah asma sifat, ateis. Itulah konsep mereka. Wadih. Baik. Al-wajhu, kesimpulannya apa? Qalbu ad-dalil alal mukhalif, membalikkan fakta atau membalikkan hujjah orang-orang yang menyelisihi ahli sunnah dalam perkara ini. Kan mereka katakan bahwa apa? Bahwa apabila kontradiksi antara dalil dan akal, kita kedepankan akal. Kita katakan mengedepankan akal, konsekuensinya adalah menghancurkan dalil. Kenapa? Karena benarnya dalil ditunjukkan oleh akal. Makanya Nabi bilang, ketika mengedepankan akal berarti menghancurkan akal itu juga. Kan gitu. Berarti menghancurkan akal itu juga. Naam. Baik, al-wajhu ats-tsalits. Anna al-uqul mukhtalifah. Ini lebih ringan untuk memahami. Anna al-uqul mukhtalifah. Apa maknanya? Bahwa akal manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat, bisa berubah setiap waktu dan tempat. Ya enggak? Naam. Akal manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Jangankan antara A dan B, kita sendiri akal kita dalam keadaan marah tidak sama dengan dalam keadaan senang. Akal baru bangun tidur enggak sama dengan baru minum kopi. Sah wala la? Naam. Qala wa ahlul kalam mutanazi'una fima yusammunahu aqliyat. Naam. Ahlul kalam mereka sendiri pun saling berselisih tentang kaidah yang mereka simpulkan dalam ilmu kalam. Ada kaidah-kaidah ilmu kalam, mereka pun berselisihnya. Karena itu tadi akal mereka kan beda-beda. Makanya ada mazhab Aristoteles, ada mazhab Aflatun, ada mazhab Ibn Sina, ada mazhab Al-Farabi ila akhirih. Fakullun minhum yadda'i annahu ya'lam bidaruratil aql ma yadda'i al-akhar annahu ya'lam bidaruratil aql naqidah. Setiap pihak mengklaim bahwa akalnya lah yang mengetahui secara pasti, yang dimana akal orang lain mengklaim juga dialah yang mengetahui secara pasti, akan tetapi berselisih dengan akal orang lain. Nah, fa ayyu aqlin yuttaba' wa yuqaddam 'ala an-naql. Terus akal siapa dong yang harus diikutin dan dikedepankan dibandingkan dalil? Akal siapa yang jadi patokan itu? Coba datangkan akal siapa sih? Ya enggak? Apa yang kalian sepakati gitu? Oke lah, mungkin akal setiap person berbeda-beda, tapi mereka mungkin merumuskan kaidah akal dalam konsep ketuhanan, akan tapi banyak di antara mereka yang menyelisihi kaidah itu. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, taqdim al-ma'qul 'ala al-adillati syar'iyyah mumtani'un mutanaqidun. Mengedepankan akal dibandingkan dalil syar'i ini sesuatu yang mustahil dan kontradiksi. Wa amma taqdimul adillati syar'iyyah fa huwa mungkin mu'talifun. Nah, adapun mengedepankan dalil syar'i, maka ini jelas mungkin dan inilah yang sesuai. Fa wajib ats-tsani dunal awwal, maka wajib mengedepankan dalil dibandingkan akal. Wa dzalika li anna kauna asy-syai' ma'luman bil aql aw ghair ma'lumin bil aql laysa huwa sihhatu lazim aw laziman laysa huwa sifatun lazimah li syai'in min al-asya'. Baik. Kenapa kata beliau? Karena sesuatu yang diketahui oleh akal atau tidak diketahui oleh akal bukan menunjukkan kebenaran. Jadi apakah
ketidaktahuan kita menunjukkan ketidakadaan sesuatu? Kita nggak tahu berarti nggak ada, gitu konsepnya. Aba Ayub, apakah yang kita tidak ketahui berarti menunjukkan sesuatu itu nggak ada? Aba Rehan? Jelas tidak, kan gitu. Tidak semua yang kita tidak ketahui berarti sesuatu itu nggak ada. Betapa banyak yang kita nggak ketahui berarti nggak ada lagi. Coba kita ketahui nggak Amerika, apa-apa ya jalan-jalannya, kota-kotanya. Kalau kita nggak tahu berarti nggak ada Amerika. Zimbabwe, ada negara Zimbabwe, baru dengar antum kan? Sebelumnya nggak mengetahui. Apakah sebelum antum tidak mengetahui negara itu jadi nggak ada? Kan nggak gitu kok. Wah, insya Allah jelas kan gitu. Ini menjelaskan yang sudah jelas tentu. Bal huwa minal umur an-nisbiyah al-idhafiyah. Bahkan ini perkara yang relatif kan gitu. Fa inna Zaidan qad ya'lamu bi aqlihi ma la ya'lamuhu Bakrun bi aqlihi. Karena Zaid bisa jadi mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahui oleh Bakar dengan akalnya. Wa qad ya'lamu al-insan fi halin bi aqlihi ma yajhaluhu fi waqtin akhar. Naam. Bisa jadi manusia mengetahui sebuah perkara di sebuah keadaan yang dimana dia tidak mengetahuinya di waktu yang lain. Wal masailu allati yuqal innahu qad ta'arada fiha al-aql wa syar' jami'uha mimma ittaraba fihi al-uqala. Begitu juga permasalahan-permasalahan yang dikatakan bahwa bisa jadi antara akal dan syariat itu kontradiksi, yang dimana orang-orang yang berakal pun berselisih. Walam yattafiqu fihi ala anna mujib al-aql kadza. Yani mereka tidak sepakat seluruhnya bahwa yang ditunjukkan oleh akal adalah A misalnya. Bal kullu minal uqala yaqul innal aqla athbata aw aujaba aw saqa ma yaqulu al-akhar. Bahkan semua orang yang berakal mengatakan sesungguhnya akal menetapkan atau mewajibkan atau membolehkan apa yang dikatakan oleh pihak lain. Innal aqla nafahu aw ahalahu aw mana'a minhu. Yani sesungguhnya akal menolak atau mengatakan mustahil atau yakni menolak mengatakan tidak mungkin, sama ahala yakni enggak mungkin. Bal qad alal al-amru bainahum ila at-tanazu' fi ma yaqulun innahu minal ulum ad-daruriyat. Bahkan mereka berselisih tentang perkara-perkara yang dianggap diketahui secara pasti. Fa yaqulu hadza nahnu na'lamu bid-darurah al-aqliyah ma yaqulu al-akhar. Makanya misalnya seseorang mengatakan atau kami mengatakan ini perkara-perkara yang kita ketahui secara pasti kan gitu. Innahu ghairu ma'lumin bid-daruratil aqliyah. Sesungguhnya apa? Itu bisa jadi tidak diketahui secara pasti. Nah, contohnya perkara agama kan ada perkara-perkara yang diketahui secara pasti tidak membutuhkan dalil. Contohnya wajibnya salat. Wajibnya salat wajib. Makanya wajibnya salat wajib. Apakah butuh dalil? Secara umum enggak membutuhkan dalil, makanya enggak ada perselisihan di antara para ulama tentang wajibnya salat zuhur, wajibnya salat asar, maghrib, isya, fajar, saholala. Naam. Taib. Inilah yang dikatakan perkara yang diketahui di dalam agama secara darurah, enggak butuh dalil. Tapi orang yang baru masuk Islam, yang tidak pernah mendengar Islam sebelumnya, apakah dia mengetahui wajibnya salat wajib? Nah. Wah, jadi ini bisa jadi perkara apa? Relatif kan gitu. Amrun nisbi. Wadah. Adzan. Fadhal. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Yang pertama tadi apa kita katakan? Adam at-taslim, tidak menerima adanya kontradiksi antara dalil dan akal. Sebatas sampai di situ saja pun udah cukup sebenarnya kan gitu. Dikatakan al-mana' dalam istilah munadharah. Aku enggak terima. Aku enggak sepakat akan ucapanmu yang mengatakan adanya kontradiksi antara dalil dan akal. Nah, kemudian ya ini kita jelaskan kan itu urusan lain. Tapi yang pertama dulu kita katakan kita tidak sepakat. Taib.
Kemudian yang kedua, qalbud dalil. Ucapan yang mengatakan ketika adanya kontradiksi antara akal dan dalil, maka wajib mengedepankan akal, ini sendiri menyelisihi akal, karena akal menunjukkan wajibnya mengedepankan dalil dan benarnya dalil. Nah, ketika mengedepankan akal berarti sama saja menghancurkan akal itu sendiri. Baik. Kemudian yang ketiga, bahwa akal manusia apa? Nah, berbeda-beda setiap waktu dan tempat. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innal ma'qulat laisa laha dhabit. Konsep rumusan akal enggak ada patokannya. Laisa laha dhabit, enggak ada patokannya. Lihat kata Ibnu Qayyim, wala hiya mahsuratun fi naw'in muayyan. Tidak terbatas dengan konsep tertentu. Fa inna ma min ummatin minal umam illa wa lahum aqliyatun yahtasimuna ilaiha wa yahtasimuna ilaiha wa yahtassuna biha lil furs aqliyatun wa lil hin aqliyatun wa lil majus aqliyatun wa lis sa'ibah aqliyatun wa kullu ta'ifatin min hadhihi at-tawa'if laysu muttafiqina 'ala al-aqliyat bal fiha min al-ikhtilaf ma huwa ma'rufun 'inda al-mu'tanina bihi. Lihat kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akal manusia tidak ada patokannya, tidak ada batasan dari jangkauannya, karena orang-orang India punya konsep akal secara umum, orang-orang Faris yakni orang-orang Persia punya konsep akal secara umum, orang-orang Majusi punya konsep akal secara umum, kan gitu. Makanya akal orang Indonesia punya konsep akal secara umum. Makanya malu gitu sebenarnya dikenal orang-orang Indonesia secara umum SDM rendah. Kenapa SDM rendah? Yang pertama, suka percaya perkara-perkara yang khurafat. Nah, perkara-perkara khurafat menghilangkan mobilitas kerja. Perkara-perkara yang khurafat menghilangkan mobilitas kerja. Harusnya manen hari ini, alah sial nanti enggak jadi manen. Harusnya mengegrek hari ini, menanam hari ini enggak jadi. Kan ini kan menghambat mobilitas kerja. Maka akan hilang manfaat dari kehidupan mereka. Wallahi. Terus juga percaya perkara-perkara hoax. Yang hoax kan gitu. Kemudian juga di antara ada baca artikel di antara juga yang membuat akal rendahnya ekonomi dan besarnya kecintaan kepada dunia. Rendahnya ekonomi dan besarnya kecintaan terhadap dunia. Makanya gampang dibodoh-bodohin. Apapun dikasih duit udah dikerjakan orang. Walaupun menyelisihi agama, menyelisihi norma sosial, pokoknya dihantam. Wadah. Baik. Al-wajhu ar-rabi' Al-wajhu ar-rabi', sisi yang keempat, anna ma khalafa al-aql as-sarih fa huwa batil. Apa yang diselisihi oleh akal maka itu adalah kebatilan, kan gitu. Wa laysa fil kitab was sunnah wal ijma' batilun. Nah, sementara tidak ada yang batil di dalam Al-Qur'an dan sunnah dan ijma'. Walakin fihi alfazun qad la yafhamuha ba'dun nas. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an dan sunnah atau ijma' ada lafaz-lafaz yang bisa jadi tidak difahami sebagian manusia. Au yafhamuna minha ma'nan batilan, atau manusia memahami makna yang tidak sesuai atas apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Fal afatu minhum la minal kitabi was sunnah. Maka kesalahan, error itu berada pada akal-akal mereka, bukan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wadah. Kemudian yang kelima, laisa fil ma'quli sarih ma yumkin an yakuna muqaddaman ala ma ja'at bihi ar-rusul. Maka tidak ada di dalam konsep akal yang sehat yang bisa dijadikan
perkara yang lebih dikedepankan dibandingkan apa yang dibawa oleh para rasul. Tidak ada pada konsep akal yang sehat yang bisa dijadikan untuk dikedepankan dibandingkan apa yang dibawa oleh para rasul. Wadzalika li'anna al-ayat wal barahin dalatun ala sidqir rusul, karena tanda-tanda kebesaran Allah, ayat kauniyah, burhan, mukjizat menunjukkan apa yang menunjukkan atas benarnya yang dibawa oleh para rasul. Wa annahum la yaquluna 'ala Allah illa al-haq, dan para rasul tidak mungkin berkata tentang Allah kecuali kebenaran. Wa annahum ma'sumuna fima yuballighunahu 'anillahi minal khabari wat talab, dan para rasul itu adalah orang-orang yang terjaga, tidak ada error dalam penyampaian yang mereka sampaikan dari kabar tentang Allah atau perintah dari Allah. La yajuzu an yastaqirra fi khabarihim anillahi syai'un minal khata', maka tidak boleh ada yang hinggap kesalahan pada kabar yang disampaikan oleh para rasul dari kesalahan. Artinya enggak mungkin Allah membiarkan mereka salah dalam menyampaikan. Pasti akan Allah tegur. Kama ittafaqa ala dzalika jami' al-muqirrin bir-rusul minal muslimin wal yahud wan nasara wa ghairihim. Sebagaimana ini perkara yang disepakati bagi orang-orang yang menetapkan para rasul dari kalangan kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani. Fawajaba anna jami'a ma yukhbiru bihi ar-rasul 'anillahi sidqun wa haqqun. Maka wajib atas apa yang dikabarkan oleh para rasul seluruhnya kebenaran dan kejujuran. La yajuzu an yakuna dzalika syai'un munaqidun lidalilin aqliyin wala sam'in. Maka enggak boleh ada yang menyelisihi akal atau sama', kan gitu. Al-wajhu as-sadis anna ma 'ulima bi sarih al-aql alladhi yakhtalifu fihi al-uqala la yatasawwar an yu'aridahu asy-syar' al-battah, bahwa apa yang diketahui oleh akal yang sehat alladzi la yakhtalifu fihi al-uqala, lihat, jadi perkara yang memang tidak ada perselisihan antara orang-orang yang berakal tidak mungkin berselisih dengan dalil, tidak mungkin berselisih dengan syariat. Wadah? Jadi kalau memang betullah kita sepakat, orang-orang yang berakal sepakat dan itu benar, tidak mungkin ada kontradiksi dengan dalil. Kalau ada kontradiksi dengan dalil, berarti akal kamu sajalah yang rusak. Akal kami tidak rusak, dan kami tidak sepakat dengan akal kalian, wahai orang-orang ilmu kalam atau ahli kalam. Makanya kata beliau, alladzi la yakhtalifu fihi al-uqala'u la yutasawwar an yu'aridahu asy-syar'u al-battah. Wa man ta'ammala dhalik, siapa yang memperhatikan perkara ini, fima tanaza' al-uqala'u fihi min al-masail al-kibar, wajada ma khalfa an-nusus as-sarihah syubuhatun fasidatun yu'lamu bil aqli butlanuha bal yu'lamu bil aqli thubutu naqidhiha. Nah, ini ucapan Ibnu Qayyim di Al-Mukhtasar As-Sawa'iq. Sisi yang ke-7, anna Allah Ta'ala qad tammama ad-din bi nabiyhi wa kammalahu bihi wa lam yuhwijhu huwa wala ummatuhu aw wala ummatahu ila aqlin wala naqlin sawa'un wala ra'yin wala manamin wala kashfin. Ini ucapan Ibnu Qayyim juga. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini dengan nabinya. Iya kan? Telah menyempurnakan agama ini dengan nabinya. Maka Allah tidak membuat manusia butuh kepada akal mereka, tidak juga butuh kepada sebatas pendapat mereka, tidak juga butuh kepada mimpi-mimpi atau kasyaf sebagaimana orang-orang sufi. Artinya kalau memang kita kembali kepada akal, ngapain kita beragama? Ngapain Allah mengutus para rasul? Seharusnya udah dibiarkan manusia di atas akal mereka dan mereka hidup beragama, ya kan?
Ngapain lagi diutus Rasul? Ngapain diturunkan kitab? Supaya menunjukkan yang menjadi pedoman, yang menjadi petunjuk, yang menjadi rujukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau sekiranya kembali kepada akal lagi, tidak masuk akal, ya udah kita tinggalkan aja semua syariat ini. Kita gunakan akal-akal kita. Berarti kita mencela Allah karena mengutus Rasul. Kita mencela Allah karena menurunkan Alkitab. Mengatakan bahwa perbuatan ini sia-sia dan ini kekufuran. Wadih. Qala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ayat ma'rufah. Wa ankara ala man lam yaktafi bil wahyi faqal. Maka Allah mengingkari orang-orang yang tidak mencukupkan perkara agama dengan wahyu. Awalam yakfihim, enggak cukupkah bagi mereka anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim? Tidak cukupkah bagi mereka di mana kami telah menurunkan kepadamu hai Nabi Alkitab yang engkau membaca Alkitab ini kepada mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Nah. Baik, kemudian sisi yang ke-8, anna Allah subhanahu naha al-mu'minin an yataqaddamu baina yaday rasulih wa an yarfa'u aswatahum fawqa sawtihi wa an yajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dihim li ba'din wa hadzarahum min hubuti a'malihim bidzalik. Allah subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman untuk melangkahi nabinya. Maksudnya melangkahi di sini sifatnya maknawi, melangkahi pendapat Nabi, melangkahi penyampaian Nabi. Dan Allah Jalla wa'ala melarang orang-orang beriman mengangkat suara mereka di atas suara Nabi, kan gitu. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ila akhir al-ayat. Baik. Fa idza kana subhanahu qad naha anit taqdim baina yadayhi fa ayyu taqaddumin ablagh min taqdimi aqlihi ala ma jaa bihi. Subhanallah. Maka ketika Allah Jalla wa ala melarang orang-orang beriman untuk melangkahi pendapat Nabi dan mengangkat suara mereka di hadapan Nabi, maka mengedepankan akal ini melebihi kurang melebihi apa lagi dari melangkahi Nabi. Berarti kan ketika dia mengedepankan akal dan meninggalkan dalil, inilah contoh paling sempurna melangkahi Nabi. At-taqaddum baina yadayhi. Karena kan takdimul akal artinya mengedepankan akalku dibandingkan apa? Dibandingkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi. Makanya hakikat dari ucapan ini adalah kekufuran. Wadih. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, la taqulu hatta yaqul, yakni jangan kalian mengatakan perkara dalam agama sampai Rasulullah berkata, wala taf'alu hatta ya'mur, dan jangan kalian melakukan sampai diperintahkan. Wa ma'lumun qat'an anna man qaddama aqlahu aw aqla ghairihi ala ma jaa'a bihi fa huwa a'san nasi li hadzal nabi wa ashadduhum taqadduman baina yadayhi. Subhanallah. Lihat kata Ibnu Qayyim. Maka diketahui secara pasti siapa yang mengedepankan akalnya atau mengedepankan akal selain dia terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia adalah manusia yang paling bermaksiat kepada Nabi dan yang paling melangkahi Nabi alaihi salatu wassalam. Wa idza kana subhanahu qad nahahum an yarfa'u aswatahum fawqa sawti an-nabi fa kayfa bi raf'i maqulin aw maqulatihim fawqa kalamihi wa ma jaa'a bihi. Maka bagaimana lagi apabila Allah Jalla wa ala mengatakan batal amalan orang-orang yang mengangkat suara mereka dibandingkan suara Nabi.
Maka bagaimana dengan orang-orang yang mengangkat konsep rumusan akal mereka dibandingkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Al-wajhu tasi', sisi yang kesembilan, yatarattabu 'ala al-qaul bi taqdim al-aql 'ala an-naql lawazimu khatirah minha. Baik. Efek dari mengedepankan akal dibandingkan dalil sebagai berikut. Ada efek yang sangat berbahaya. Konsekuensi dari mengedepankan atau efek dari mengedepankan akal dibandingkan dalil sebagai berikut. Yang pertama, adam al-thiqah bi kalamillahi wa rasulihi, al-ihtimal bi wujud ma'arid aqli. Tidak percayanya lagi, ketidakvalidasi, enggak benarnya adam thiqah atau kurangnya kepercayaan kepada ucapan Allah dan Rasulnya. Kurangnya kepercayaan terhadap ucapan Allah dan Rasulnya, yang dimana ada kemungkinan menyelisihi konsep akal. Lianna ma yastakhrijuhu an-nasu biuqulihim la nihayata lahu. Karena apa yang dirumuskan oleh akal manusia itu enggak ada batasnya. Karena apa yang dirumuskan oleh akal manusia tidak ada batasnya, kan gitu. Yang kedua, ta'liqul iman bi syar' ala adam wujud mu'aridin aqliyyin wa hadha dhalalun mubin. Menggantungkan keimanan terhadap syariat, menggantungkan keimanan terhadap syariat pada perkara yang tidak diselisihi akal. Jadi kalau enggak ada kontradiksi sama akal baru kami beriman. Gitulah kira-kira. Menggantungkan keimanan terhadap syariat terhadap perkara yang tidak diselisihi akal. Maksudnya akal mereka tentunya. Kita berbicara tentang mereka. Adapun akal kita, alhamdulillah, Allah berikan kita hidayah untuk menundukkan akal kita di bawah syariat. Wa hadha dhalalun mubin. Ini kesesatan yang nyata. Idz yaj'alu ma amara Allah bihi min al-iman mawqufan 'ala ma tamiluhu uqul al-bashar atau tamlihi uqul al-bashar. Naam. Kenapa? Berarti kita menjadikan apa yang Allah perintahkan dari perkara iman disyaratkan harus sesuai dengan akal. Subhanallah. Jadi kita enggak mau beriman terhadap dalil sampai akal kita tidak menyelisihinya. Gitulah kira-kira. Makanya Nabi bilang di antara kontradiksi akal orang-orang ahlul kalam dalam bab asma' sifat, mereka ateis. Sebenarnya ini konsep ateis. Iya enggak? Kan ateis enggak percaya perkara yang gaib, kan? Nah, enggak ada gunanya kita debat dengan dalil Al-Quran Sunnah. Dia enggak percaya sama Allah, enggak percaya sama Rasulullah. Inilah ateis berarti. Suka dilihatnya dulu baru dia percaya. Dia masuk akalnya dulu baru dia percaya. Sementara akal tadi dibangun di atas panca indera. Akal dibangun di atas panca indera. Makanya ketika mereka mendapatkan khurafat, mereka percaya. Ini yang ajib. Al-Ghazali ada banyak di kitab Ihya Ulumuddin khurafat. Ada banyak. Makanya sebagian ulama juga ada yang mengkafirkan dia. Walaupun memang sebagian mengatakan lagi bahwa orang-orang kayak gini, Al-Ghazali, Ar-Razi, bertaubat. Ada ucapan-ucapan yang syadid, yang hululiyah, ada khurafat, sufiyah di kutub-kutub mereka. Tapi kalau perkara-perkara ini percaya mereka langsung. Mereka hilangkan akal mereka dalam perkara yang khurafat. Tapi masalah iman kepada Allah, wa ma qadarullah haqqa qadri, itu yang Allah katakan. Hadza sadaqallah lamma qala wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah, tidak mensucikan Allah sebagaimana mestinya.
Yang benar adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan mengatakan bahwa itu semua tidak sama dengan makhluknya, kan gitu maksudnya dari sifat Allah. Allah kabarkan Allah punya wajah. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya pada kaifiatnya, karena sempurnanya Allah. Tingginya Allah di atas makhluknya tidak sama sebagaimana konsekuensi tingginya makhluk di atas makhluk. Jadi menetapkan asal sifat dan memuliakan sifat itu dengan mengatakan tidak sama kaifiatnya dengan sifat makhluk. Adapun tidak masuk akal, karena memang itu tadi perkara-perkara yang gaib hakikatnya dan kaifiatnya enggak masuk akal kita, bukan enggak masuk akal, tidak sampai akal kita. Karena akal itu dibangun dalam panca indera, kan gitu. Sementara kita belum melihat perkara yang gaib. Belum melihat perkara yang gaib sekarang ini. Nanti udah mati awak baru tahu awak. Udah mati kita nanti baru kita lihat tuh. Oh iya. Tapi apa lagi gunanya kalau itu misalnya orang-orang kafir, lihatulillah. Apa lagi gunanya kalau udah mati, kan gitu? Gak ada lagi gunanya dia untuk beriman misalnya. Mereka pun orang-orang ini kekufuran sebenarnya menolak sifat Allah. Makanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yakni di kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan, mendoakan mereka yang menolak dilihatnya wajah Allah pada hari kiamat dengan tidak melihat wajah Allah pada hari kiamat. Orang-orang yang menolak dilihatnya wajah Allah di surga, semoga mereka tidak melihat. Makanya Allah Jalla wa Ala membedakan antara orang kafir dan beriman dengan, ya kan, dilihatnya. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir benar-benar ditahan dari melihat wajah Rabb mereka. Disebutkan para ulama bahwa kenikmatan tertinggi adalah melihat wajah Allah di surga, dan azab yang paling besar adalah terhalangnya dari melihat wajah Allah. Sebagaimana melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang tertinggi, maka azab yang tertinggi adalah tidak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan datang insyaallah itsbat ar-ru'ya biidznillah di akhir-akhir pembahasan. Akan panjang syubhat-syubhat yang mereka dengungkan, dan akan kita sampaikan insyaallah secara menyeluruh. Nah, ada pertanyaan? Di kitab ini ada beberapa sifat kita sebutkan karena sifat yang paling banyak diingkari. Tidak semua sifat Allah kita sebutkan di sini. Maka kita sebutkan beberapa sifat yang paling banyak diingkari oleh ahlul bidah. Itu tadi contohnya sifat dilihatnya Allah, sifat al-kalam berbicara, sifat al-ulu tinggi, sifat istiwa, sifat wajah, sifat tangan ila akhirih. Naam, fi soal. Ada pertanyaan? Apa ringkasannya? Membantah orang-orang yang mengatakan bahwa adanya kontradiksi antara akal dan dalil. Yang pertama apa kita sebutkan tadi? Harus dibuka lagi. Bang Arun. Apa Rizki? Tidak benarnya makna yang dikeluarkan. Ya, ini tidak menerima. Yang pertama ada mutaslim, kan gitu. Kita enggak terima bahwa ada dakwaan kontradiksi antara akal dan dalil. Udah sampai situ saja dulu, kan gitu. Adapun penjelasannya nanti. Kita enggak terima, mana? Aku enggak sepakat denganmu bahwa apa? Bahwa ada akal kontradiksi dengan dalil. Aku enggak sepakat. Naam, ini dikatakan istilah mana? Ada taslim. Yang kedua,
Yang kedua apa? Apa akil? Mengedepankan akal berarti menolak akal itu sendiri. Naam, ahsant. Akal memahami bahwa yang Ay, naam. Maka ketika kita mengedepankan akal dibandingkan dalil, berarti kita menghancurkan akal itu sendiri. Kenapa? Karena akal kita yang memahami bahwa wajibnya mengedepankan dalil. Nah, karena mereka menyepakati bahwa ditetapkannya kenabian itu dengan dalil, dengan akal juga kata mereka, yakni orang-orang ahlul kalam. Tapi kata mereka ada yang disampaikan oleh Nabi nggak sesuai dengan akal. Nah, kontradiksi berarti engkau menghancurkan akalmu berarti. Yang berikutnya, ada masih ingat? Nah, ahsant. Al-uqul mukhtalifah, kan gitu. Akal manusia bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Jangankan antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara akal kita sendiri berubah-ubah. Satu orang saja akalnya bisa berubah-ubah setiap waktu dan tempat, setiap umur, tergantung apa yang ia lihat dan dia dengar, kan gitu. Jadi akal itu dipengaruhi oleh his, panca indera. Nah, makanya orang baru tidur akalnya belum full, kan gitu, karena anggota tubuhnya belum apa? Belum sempurna berfungsi. Belum full baterainya, belum full rohnya. Naam. Ada lagi? Naam. Apa yang diselisihi akal adalah kebatilan. Dan di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada kebatilan, kan gitu. Yang diselisihi akal adalah kebatilan. Sementara di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada kebatilan. Kalau memang ada dugaan atau dakwaan, ada kontradiksi antara akal dan dalil, berarti yang disalahkan adalah akal. Nah, kemudian ada lagi, akal juga tidak menjangkau seluruh perkara. Contohnya perkara gaib. Kenapa? Karena panca indera manusia tidak menjangkau seluruh perkara. Panca indera manusia tidak menjangkau seluruh perkara, maka akal manusia pun tidak mengetahui seluruh perkara. Wadah. Nah, surga udah kita tengok rupanya surga, udah kita jangkau dengan panca indera kita, belum. Berarti belum bisa kita mengetahuinya secara akal kita secara pasti. Maksudnya secara pasti bukan wujudnya, tapi kaifiatnya. Adapun wujudnya kita pahami, kan gitu. Surga, misalnya surga, itu kan makna secara umum yang kita pahami. Oh ya, di surga itu ada sungai. Udah sebatas itu kita tahu, sungai, ada bidadari, ada ini, ada itu, ada kebahagiaan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesedihan. Sebatas itu. Adapun bagaimana kaifiat dari kehidupan yang nyata di dalam surga, Allah alam, nanti kita rasakan insyaallah. Naam, ada lagi? Hah? konsep akal yang sehat paling bisa diterima itu adalah wahyu yang dibawa oleh para rasul. Naam, ahsan. Begitu juga lawazimnya, konsekuensi dari mengedepankan akal dibandingkan dalil adalah lawazim yang kufur, kan gitu. Sebagaimana Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang melangkahi Nabi dibatalkan amalannya. Maka mengedepankan akal dibandingkan dalil, ini adalah bentuk melangkahi Nabi yang paling sempurna. Bagaimana cara melangkahi Nabi yang paling sempurna di zaman sekarang? Adalah mengedepankan akal dibandingkan dalil. Wadah. Naam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.